Oke, selamat pagi sahabat bonsai, dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali ya bersama saya Donawayan dalam channel Bonsai Elemen. Oke para sahabat, hari ini saya akan mereview pohon Hokianti Tornado ya. Yang saya buatkan kontennya buat kalian, bagaimana saya membuat guratan-guratan pada batang. Dan juga melakukan wiring untuk pertama kalinya dalam pohon Hokianti ini atau Carmona microphylla ya. Ya, jadi pada saat itu sekitar 1 bulan yang lalu, kalian bisa lihat di videonya saya menambahkan Anderson pada saat melakukan penambahan extension pada media. Ya, jadi kalian bisa lihat sendiri bagaimana hasil dari Anderson ini menyuburkan pohon jenis Hokianti ya. Kalian bisa lihat tajuk-tajuknya ataupun tumbuhan baru ataupun terubusan baru yang sangat sangat subur ya. Dan panjang dari terubusan-terubusan ini bahkan sampai sejengkal tangan saya. Jadi kesuburan daripada pohon Hokianti ini sangat tersupport oleh The Anderson ya. Ya, jadi kalian mempunyai banyak sekali pertanyaan bagaimana tentang penggunaan ataupun kegunaan dari pupuk The Anderson ini. Apakah itu cocok untuk pohon Hokianti beli? Apakah itu cocok untuk pohon anting putri beli? Bagaimana dengan serut? Apakah ficus cocok dengan ini? Dengan The Anderson? Di sini sangat jelas tertulis it's ideal for all plants. Artinya sangat ideal untuk segala jenis tanaman. Jadi kandungannya sangat luar biasa, ada 18N, 8P, dan 12. Kemudian ada magnesium ditambah Te. Jadi ini sangat bagus untuk bonsai kalian ya. Di sini juga ada merek Amerikanya, made in the USA, artinya buatan Amerika. American product, artinya produk Amerika juga. Kemudian di belakang juga ada tertera SNI, Standar Nasional Indonesia. Jadi sudah aman untuk dipakai untuk segala jenis tanaman, sudah teruji di laboratorium dan juga digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebelum diperkenalkan ke kita para penghobi bonsai atau para kolektor bonsai. Jadi kemarin juga banyak sekali di kolom komentar ataupun secara pribadi ataupun lewat inbox ataupun lewat chat WA mengatakan bahwa pupuk ini yang beli sarankan di konten-konten YouTube-nya memang sangat bagus dan hasilnya memang terlihat nyata, bahkan tidak ada efek negatif dalam pemakaian Anderson segala jenis pohon. Akan tetapi di sini kita mempunyai jenis pohon untuk bonsai yang sangat banyak. Ada pohon yang rakus, ada pohon yang sedang, ada pohon yang memang slow grow seperti juniper, lohansung, ataupun jeruk kingkit ataupun asoka. Mereka tergolong ke slow grow. Artinya mereka tidak tergolong pohon yang rakus. Nah, jadi di sanalah kita bisa menggunakan rasio atau logika kita. Jika pohon kita rakus atau jenis pohon bonsai kita rakus, kita bisa menambahkan lebih banyak di Anderson pada saat pegangan di media. Akan tetapi jika kita mempunyai pohon yang slow grow, yang sedang ataupun yang slow grow, kita bisa tidak melakukan pemupukan secara berlebih karena mereka juga slow grow, mereka memerlukan waktu untuk mencerna nutrisi yang kita berikan. Oke sahabat, di sini juga tertulis 6-month nitrogen feeding. Nah, yang artinya saat melakukan aplikasi atau memberikan pupuk pada media tanam dengan menggunakan Anderson ini adalah untuk 6 bulan ke depan. Jadi perlu kita memeriksa kembali, mungkin saat melakukan pergantian media, kita bisa melakukannya kembali setiap 6 bulan. Untuk yang pohon yang melakukan pergantian media yang cukup panjang, kita mungkin bisa membongkar setengah dari media dan kemudian menambahkan kembali di Anderson dan kemudian menimbun kembali dengan media. Ya, di bawah juga tertulis promotes maximum growth and strong roots. Oke. Jadi di Anderson memaksimalkan tentang pertumbuhan pohon dan juga perakaran yang kuat. Oke, jadi saya sangat rekomen pupuk di Anderson ini untuk segala jenis tanaman. Buat kalian yang belum pernah mencoba, silahkan mencoba. Kalian bisa mendapatkan di online ataupun di teman terdekat yang punya informasi tentang penjualan pupuk di Anderson. Saya juga mulai melihat di story Facebook ataupun di Instagram, orang-orang sudah mulai mencoba pupuk di Anderson, bahkan juga sudah meresellnya, artinya melakukan penjualan juga tentang pupuk di Anderson ini.
tentu saja mereka juga menggunakannya dan juga mendapatkan hasil yang bagus. Karena kita tidak mungkin merekomen sesuatu yang buruk atau berdampak buruk bagi tanaman bonsai kesayangan kita. Dan juga kita tidak mau mengecewakan teman yang juga sehobi dengan kita. Oke sahabat, kita lanjut. Sahabat, sekitar sebulan yang lalu saya membuat konten pohon Okianti ini yang saya beri nama Tornado. Saya melakukan guratan-guratan pada batang. Nah, kalian bisa lihat sendiri bagaimana efek dari D. Anderson. Bahkan beberapa dari guratan tersebut sudah mulai menunjukkan perjalanan kambium, atau kambiumnya sudah mulai menyatu. Bahkan yang di sana sudah hampir menutup. Jadi kalian bisa lihat, hanya ada sedikit celah bagaimana kambium itu akan menutup. Jadi kedepannya akan tercipta sebuah guratan-guratan yang membuat pohon akan kelihatan terpelintir ataupun terperas. Dari tajuknya sendiri ataupun dari terubusannya sangat panjang-panjang dan sangat maksimal ya. Baik pertumbuhan daripada ketiak-ketiak ataupun dari ujung. Kalian bisa lihat sendiri bagaimana kemaksimalan dari D. Anderson. Jadi kalian tidak usah ragu untuk mencoba, ataupun yang sudah mencoba, teruskan untuk memakai D. Anderson untuk kesuburan pohon bonsai kesayangan kita. Oke sahabat, seperti yang saya bilang tadi, pohon kita tergantung dari jenis ya. Jadi jenis tanaman, apakah mereka pohon yang rakus atau fast growing, atau yang medium ataupun yang slow growing. Nah, jadi untuk jenis Premna ataupun sancang, ini saya tambahkan pupuk Anderson kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan yang lalu ya. Saya dapatkan dari Agung PC, medianya hanya segini. Saya kurang tahu media yang dipakai atau pupuk yang dipakai, akan tetapi saya menggunakan extension penambahan media dan juga meletakkan atau menaruh mengaplikasi D. Anderson di dalam extension ini. Dalam kurun waktu itu kalian bisa lihat bagaimana pohon yang fast growing ini bereaksi kepada pupuk D. Anderson. Bisa kalian lihat, bahkan dari terubusan bawahnya pun keluar. Nanti saya akan tunjukkan fotonya, pohon ini ketika saya ambil. Di sini semua bersih, di sini semua terpotong. Dan kemudian ini adalah efek dari D. Anderson ya. Dari start potongan sekitar 25 cm ya. Dari terubusan bawah dari akar (47 cm). Bahkan dari ketiaknya pun yang bekas potongan juga pertumbuhannya mencapai 75 cm. Jadi kalian bisa bayangkan D. Anderson bereaksi kepada pohon yang fast growing seperti jenis Premna. Bahkan juga Santigi termasuk pohon yang rakus ataupun yang fast growing seperti Waru juga. Jadi D. Anderson sangat maksimal untuk pohon yang fast growing. Jadi kita akan lanjut. Buat kalian yang penasaran dan mempunyai pertanyaan, di kolom komentar saya akan mereview pohon wahong gunung yang bergaya informal yang kemarin saya sisip dengan menggunakan sancang dengan cabang ataupun anak cabang yang lumayan besar ya. Jadi kita akan melakukan pemindahan. Yang kemarin agak tergesa-gesa, saya hanya meletakkannya di bawah dengan media yang saya bantu dengan extension kemarin. Dan kemudian setelah pohon tumbuh, saya menyisipnya dengan sancang. Nah, sekarang saya akan memindahkannya ke pot. Jadi kalian bisa lihat bagaimana saya akan mengaplikan D. Anderson untuk pohon tersebut. Oke sahabat, kita lanjut.
sahabat, jadi inilah pohon yang akan melakukan pemindahan, bisa dikatakan ground sementara. Jadi kemarin saya hanya memfokuskan dari kehidupan dari wahongnya, karena perjalanan dari Madura kalau tidak salah lumayan lama dan pohon agak sedikit stres ya, karena perjalanannya cukup lama dan dari kargonya sendiri mengalami kendala dalam pengiriman. Jadi pada saat itu saya hanya melakukan ground sementara hanya untuk mendapatkan kehidupan dari wahong ini. Dirasa sudah hidup, saya kemarin sudah membuatkan tutorial atau konten yang bagaimana saya melakukan sisipan sancang kepada wahong gunung ini. Jika kalian belum melihatnya, kalian bisa kembali ke konten tersebut dan melihat bagaimana prosesnya. Kalian bisa lihat sendiri bagaimana sisipan dari sancang ini sudah menunjukkan hasil yang maksimal. Saya menyisipnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sisipan, semuanya hidup, semuanya aman. Kalian bisa lihat sendiri. Banyak sekali yang bertanya apakah itu bisa hidup. Lihat dong perkembangan dari wahongnya. Oke, sekarang saatnya kita melakukan pemindahan ke pot yang ini. Dan ini pun mungkin sifatnya sementara ya, karena saya masih menyiapkan lahan untuk di groundingnya. Oke sahabat, kita lanjut. Oke sahabat, tadi kita sudah mengangkatnya dari semi ground ya. Sekarang kita akan memindahkan ke pot yang besar ini ya. Ini pun bertujuan untuk penyuburan sementara. Nanti setelah lumayan panjang mungkin barulah saya akan memasukkannya ke ground agar mendapatkan percabangan yang lebih maksimal ke depan. Oke para sahabat bonsai, ya demikian tadi saya sudah melakukan pemindahan pohon ini, pohon wawang gunung yang saya sisip menggunakan sancang ya. Oke, dalam menggunakan pupuk De Anderson ataupun pupuk slow release seperti ini,
diusahakan penggunaan atau aplikasi pupuk ini dalam keadaan tertimbun. Jangan pernah menaburnya di atas karena itu akan tidak berguna. Karena N bersifat gas ya, nitrogen itu gas. Jadi kalau kita menempatkannya di udara terbuka seperti ini, hanya akan menguap tanpa diserap oleh akar ataupun pohon itu sendiri. Akan tetapi kalau kita menimbunnya di sini, gasnya tidak keluar dan pohonlah yang akan mendapatkan keuntungan dari nitrogen itu secara maksimal. Oke sahabat, terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Buat kalian yang belum pernah mencoba di Anderson, silahkan mencoba. Yang sudah mencoba, kalian bisa lanjutkan ke pohon jenis apapun. Jadi di bungkus The Anderson sendiri sudah tertera dengan jelas ideal for all plants, artinya ideal untuk segala jenis tanaman. Di sini tanaman bonsai ya, karena kita penghobi bonsai. Oke sahabat, terima kasih. Tetap ikuti Bonsai Elemen bersama saya Donawa.